Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Apa kabar anak-anak ustaz semuanya? Mudah-mudahan antum selalu bersemangat di rumah untuk belajar menghafal Al-Qur'an, menggunakan waktu di rumah sebaik-baiknya. Nah, Ustaz semuanya, hari ini kita akan belajar tentang as-salatu 'alal mayyit. As-salatu 'alal mayyit, salat mayyit, ya, salat jenazah ya. Hukum salat jenazah ini adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu fardu yang dikerjakan secara berkelompok apabila ada satu orang yang mengerjakan kewajiban itu, maka gugurlah kewajiban yang lain. Itu disebut dengan fardu kifayah. Namun apabila tidak ada yang mengerjakan, maka seluruh yang ada maka mendapatkan dosanya. Itu hukum daripada salat mayit atau salat jenazah. Kemudian apa keutamaannya? Keutamaan salat jenazah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Keutamaannya, barang siapa yang solat jenazah ya, maka dia mendapat satu qiraat. Dia solat jenazah, dia dapat satu qiraat. Kemudian apabila dia mengikutinya sampai selesai, dia solat, dia makamkan, dia selesai ikuti proses itu, maka dia dapat qiraatani. Dua qiraat. Apa itu qiraat? Asgharuhuma ya. Sekecil-kecilnya qiraat itu adalah semesti sebesar gunung Uhud. Itulah balasan ataupun keutamaan yang diberikan bagi orang yang melaksanakan salat jenazah. Kemudian apa syaratnya? Syarat salat jenazah ini sama dengan syarat-syarat salat yang lain, salat fardu. Yaitu dia harus bersih, harus suci dari hadas dan najis, hadas besar, hadas kecil, menghadap kiblat, menutup aurat ya. Itu semua adalah syarat-syarat salat jenazah sebagaimana syarat yang berlaku dalam salat wajib. Kemudian apa rukunnya? Rukun daripada salat jenazah ini. Sebab ketika rukun tidak dilakukan, maka salat jenazah itu tidak sah ya. Yang pertama adalah niat. Niat kita untuk melaksanakan sholat jenazah, yaitu niat. Niat yaitu tempatnya di dalam hati, bukan di lafaz. Lafaz hanya untuk menguat saja. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama, rukun dari sholat jenazah itu adalah niat. Yang kedua ada al-qiyamul qadir. Yang kedua adalah dia berdiri bagi yang mampu. Maka sholat jenazah rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Maka para ulama mengatakan ini sebagai rukun ya, berdiri bagi yang mampu ini rukun menurut jumhur ulama. Dan tidak sah sholat bagi orang yang mampu berdiri dan dia sholat duduk. Yang ketiga, at-takbirat, takbir 4 takbir ya. Bertakbir 4 kali takbir, yaitu salat jenazah ya. Berbeda dengan salat yang lain ya. Salat jenazah perbedaan dengan salat yang lain itu yaitu takbirnya 4 kali, dia tidak ruku dan dia sujud. Ini yang harus kita ingat ya. Jangan sampai nanti ketika salat jenazah tiba-tiba kita ruku. Tetapi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 takbir. Kemudian baru selanjutnya. Anak-anak Ustaz semuanya, yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah secara sirran. Jadi membaca Al-Fatihah secara sirran. Salat jenazah ini silent ya. Tidak dijaharkan, tapi secara sirran. Membaca Al-Fatihah secara sirran. Yang kelima, rukun kelima, membaca salawat atas Nabi.
Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita takbir lagi untuk takbir yang ketiga. Kemudian yang keenam yaitu ad-du'a ya. Yang pertama, takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca salawat atas Nabi. Takbir yang ketiga yaitu ad-du'a, yaitu doa ya. Apa kata Nabi? Iza sholaitum 'alal mayyit fa ahlisu lahu du'a. Apabila kalian salat atas mayit, maka ikhlaskanlah berdoa untuk mereka ya. Itu kata Rasulullah SAW. Maka takbir yang ketiga ini khusus doa untuk sang mayit. Banyak doa-doa yang ada di dalam buku fikih sunnah kita ini. Nanti bisa kalian hafal nanti ketika kita sudah masuk sekolah ya. Salah satu doa terpendek yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal itu ya. Kalau panjang bisa sampai selesai, sampai wa'iz'u min azabil qabri wa azabin nar, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madkhalahu wasilhu bil ma'i wal thalji wal bara' naqihi minal khutaya kama yanqa thawbul abyad minad danas wa abilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatil kubri wa azabin nar. Itu doa panjangnya. Kemudian yang ketujuh, anak-anak ustaz semuanya, doa setelah takbir yang keempat. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat atas Nabi, takbir ketiga berdoa untuk mayit, dan takbir yang keempat itu adalah berdoa. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu doa yang diucapkan pada takbir yang keempat. Kemudian yang terakhir, anak-anak semuanya, rukun daripada solat jenazah ini yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Anak-anak ustaz semuanya, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun solat mayit. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pelajaran kita ini bisa kita amalkan. Jangan sampai kita tidak bisa menyolatkan orang tua kita, keluarga kita, tetapi jadilah kita orang-orang yang mengurus pada keluarga kita ketika terjadinya kematian ataupun meninggal dunia. Mudah-mudahan pelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, karena ini adalah hal yang jarang kita lakukan, maka kita harus betul-betul hafal sehingga ketika itu terjadi kita tidak lupa. Nah, ustaz semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa di rumah juga sering menghafal, merujak Al-Quran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.